Holy Hostel. Well, happy Sunday sahabat Ground Blessing. Welcome di bulan Februari, di minggu pertama. Aku sangat excited banget karena bisa berhasil melewati bulan pertama di Januari di tahun 2021 yang sangat berat pastinya buat aku pribadi dan mungkin buat kita semua ya. Dan karena kita menghadapi bulan yang cukup berat di awal tahun 2021, di awal minggu ini di bulan Februari aku mau sharing tentang gimana sih kita tuh bisa bekerja keras tapi tetap merencanakan hal-hal yang udah kita rencanakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan aku bakal bagiin sharing firmanku mengenai Holy Hustle. Dan apa sih yang sebenarnya kita bayangin nih teman-teman tentang bekerja keras di dunia yang fana ini, dunia yang gak ada habisnya, yang gak ada ujungnya, selalu ngebuat kita tuh pengen lagi dan lagi. Bahkan di lingkungan rumahku, semangat itu bukanlah perkataan yang menakutkan. Dan ini adalah apa yang biasa aku lakukan juga. Ketika kita mencari dalam kamus apa arti dari kata semangat, kita akan menemukan arti yaitu bekerja dengan cepat dan bergairah. Bukankah ini mengingatkan kita tentang Kolose 3:23 yang dikatakan seperti ini? Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ketika aku merasa bersalah karena bekerja keras dan mencoba ngikutin gaya-gaya istirahat zaman now dan juga cara-cara biar bisa menjaga mental health kita, dan aku tuh ngerasa diriku tuh malah jadi males gitu ya. Tapi ketika aku terlalu berpaling ke arah sebaliknya dan bekerja tanpa henti, ngikutin definisi dunia tentang semangat, aku malah ngerasa jadi bekerja keras dan kelelahan gitu. Kedua-duanya itu ngebuat aku kadang ngerasa gak nyaman. Kita melayani Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan segala sesuatu dalamnya dari ketiadaan dalam 6 hari. Allah memberi teladan kerja bagi kita yang sangat berenergi, kreatif, kerja keras diikuti oleh istirahat. Sorry ya teman-teman kalau misalkan aku agak belepotan ngomongnya karena aku benar-benar excited banget untuk berbagi ini ke kalian. Dan ketika aku juga berdoa tentang gimana teladan Tuhan itu bisa menjadi sebuah konsep yang semakin dan semangat yang modern gitu ya, aku mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, semangat bukanlah hal buruk. Jadi jika kita bekerja keras untuk sesuatu yang memuliakan Allah dan melayani kerajaan Allah, semangat bukanlah sesuatu yang buruk sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa memfokuskan semangat itu sebenarnya. Dan yang kedua, Alkitab memberikan contoh berkat dari kerja keras. Yang ketiga, kita tidak bisa menjalani hidup 100% dengan gaya hidup seperti 6 hari pertama penciptaan dan mengabaikan hari ke-7 itu sendiri. The work is good and the rest is holy and be still. So, aku sebutin dengan Holy Hustle. Bersemangat bukan berarti maju terus melewati semua rekan kerja kita atau mengarahkan lampu sorot ke diri kita sendiri. Semangat kudus itu adalah tentang bekerja keras seperti yang diperintahkan dalam Kolose 3:23, hidup sepenuhnya di jalur di mana Tuhan telah menempatkan kita dan menemukan keseimbangan yang memuliakan Allah itu sendiri, dan juga pastinya memulihkan antara bekerja dan beristirahat. And then hari ini aku mengajak kita semua untuk mengambil waktu untuk berdoa tentang keseimbangan antara kerja dan istirahat. Karena aku percaya banget dan yakin nih, banyak banget di antara kita tuh yang belum bisa memprioritaskan kapan kita harus kerja dan kapan kita harus beristirahat. Kadang bisa aja dalam 24 jam per hari gitu ya, kita tuh kerja terus, Senin sampai Minggu kerja terus, tapi sebenarnya yang kita kerjain itu sebenarnya kita juga nggak paham gitu loh untuk apa gitu. Dan yang buruknya lagi adalah itu bukan untuk Tuhan, untuk promosi kita, untuk mengalahkan rekan kerja kita. Dan
mintalah sama Tuhan untuk menyatakan hal-hal yang gak sesuai dengan rencana Tuhan bagi hidup kita. Area dimana kita bekerja terlalu keras dan malah kurang istirahat gitu, kadang malah ngerusak bait Allah gitu dalam diri kita. Atau area dimana kita terlalu banyak istirahat dan malah kurang bekerja, kebanyakan main HP. Terus baca buku bukan sesuatu yang negatif sih, tapi kalau kita gak produktif, itu sama aja kita tuh gak bisa optimalkan kehidupan kita untuk Tuhan juga. Sediakanlah waktu untuk kita tuh menuliskan saran dan sasaran bagi diri kita sendiri, segala sesuatu yang ingin kita capai mungkin dalam tahun depan, dan kemudian serahkanlah kembali dengan tenang semua sasaran itu kepada Tuhan. Terus bisa nih untuk kita koreksi juga hal-hal yang Tuhan minta untuk kita singkirkan dan tambahkan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Minta agar Tuhan menunjukkan kepada kita gimana sih kita tuh bisa membesarkan nama Tuhan melalui pekerjaan dalam keseharian kita. Dan minta juga pengampunan kepada Tuhan, dimana kadang kita ngerasa bekerja untuk kerakusan, mengajak ketenaran atau dorongan kompetisi yang menjadi motivasi yang salah bagi diri kita sendiri. Seperti aku juga ya, sekarang lagi magang ya. Aku kerja di kantor di kampusku. Aku nggak tahu ya apa yang dipikirkan oleh mahasiswa lain. Untuk orang-orang lain aku nggak tahu dan aku nggak mengejudge juga. Cuman untuk aku pribadi, pekerjaan adalah pelayanan bagi aku, dimana aku harus mengoptimalkan segala sesuatu itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu sebabnya juga yang nguatin aku untuk gak takut dalam interview, gak takut untuk ketemu sama atasan, sama mungkin senior, junior. Aku gak ngerti lah ya, maksudnya bahasa seratanya tuh seperti itu. Jadi aku selalu menganggap apapun yang aku lakukan itu adalah sebagai bentuk pelayanan. So aku akan mengoptimalkan diriku. Ketika aku gak tahu, aku akan berani untuk bertanya. Ketika aku bisa, aku akan membantu teman-temanku. Jadi aku gak menganggap ini untuk promosi diriku, terus aku bersyukur karena aku diterima, and then aku membesarkan nama diriku juga dan nama orang-orang yang ngebawa aku masuk. Tapi bagaimana aku bisa membalas kebaikan sesamaku yang telah merekomendasikan aku, membalas kebaikan Tuhan dengan fokus yaitu bekerja dengan tujuan Tuhan itu sendiri, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan thank you banget untuk teman-teman rekan kerja aku di kantor kampusku, karena sempat untuk menyebut aku dengan sebutan yang cukup baik ya, mengenai aku sering buat konten-konten renungan, dan aku menyukai itu semua. Dan buat kita semua yang mungkin juga jam kerjanya gak betul, jam istirahatnya juga gak betul, percaya teman-teman, gak ada sebuah alasan untuk dijadikan sebuah alasan untuk kita gak beristirahat dan untuk kita gak bekerja. Yang penting adalah semangat dan mau. Semangat untuk bekerja dan mau untuk beristirahat. Holy hustle. Awal pekerjaan kalian, lakukan itu semua yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Semangat terus dan jangan pernah pantang menyerah. Kita akan siap-siap untuk menghadapi minggu kedua bulan Februari, and next week, day and month dan year bareng-bareng. Anak muda, kita harus tetap berapi-api dalam Tuhan. Jangan pernah suam-suam kuku, karena semua orang pun melewati masa-masa seperti kita. Jangan pernah ada orang yang menganggap kita muda dan menganggap kita remeh. Tapi kita harus menunjukkan kita bisa, kita punya semangat yang kuat, punya kemauan yang oke, dan yang pastinya punya kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bahkan nafas kehidupan kita sendiri. So, bertemu dalam Tuhan dan jadilah berkat. Happy Sunday and Jesus bless you.